السلام عليك يا شفيع الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأصلي وأسلم على حبيبه ونجيبه والصفي وخيرة في خلقه بشير رحمته ونذير نقمته حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين المنتجبين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين رحمكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga di pagi, di siang yang cerah ini kita dapat duduk bersama untuk memperingati hari kelahiran yang agung, kelahiran manusia yang agung, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat dan salam mari kita haturkan setinggi-tingginya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarganya yang telah menuntun kita hingga sampai detik ini, dan insyaallah sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita dalam keadaan iman dan Islam. Amin. Allahumma. Hadirin rahimakumullah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahun huwa khairun mimma yajma'un. Wa qala an-nabiyul a'zam sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Hadirin rahimakumullah, di siang ini walaupun panas seperti ini, insyaallah panasnya hari ini, dinginnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah diberi karunia oleh Allah untuk duduk bersama-sama di majlis yang agung, majlis yang sangat mulia, majlis di mana di dalamnya kita menyebut nama Allah, kita menyebut nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di majlis yang diadakan oleh Akhil Karim Haji Abdul Halim sekeluarga. Semoga Allah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada beliau sekeluarga. Amin. Hadirin rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman, Qul bi fadlillah, katakanlah ya Muhammad, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kalian hendaknya bergembira. Demikian itu lebih baik daripada apa yang telah kalian kumpulkan di dunia ini. Hadirin rahimakumullah, tidak ada keutamaan yang telah Allah berikan kepada umat ini
melebihi keutamaan wujud dan diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada rahmat yang Allah turunkan kepada umat manusia ini di umat Nabi Muhammad ini melebihi daripada rahmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika, karena wujud dan diutusnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un, kegembiraan kalian itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan dari dunia dan seisinya ini. Inilah wujud keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kalau di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian wahai manusia hendak menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian semua, maka kalian tidak akan pernah mampu menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Itu masih berupa dunia. Kalau kita tanya nikmat apa yang terbesar yang telah Allah berikan kepada umat manusia ini, nikmat terbesar itu adalah wujud dan diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat wujud dan diutusnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah umat ini lebih baik dan lebih besar daripada nikmat-nikmat lain yang telah Allah berikan kepada umat manusia ini. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, pasti dan niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Nabi Muhammad adalah nikmat yang teragung yang telah Allah berikan kepada umat manusia ini. Bagaimana kita mampu untuk membicarakan dan mensifati manusia yang lebih agung dan lebih besar dari dunia dan seisinya, maka kita tidak akan pernah mampu menceritakan, mengisahkan, merinci tentang kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Husain Al-Habsyi, sahibul Maulid Al-Habsyi Sibtul Durar, bila mengatakan di antara bait-baitnya, bila mengatakan wa ala tafannuni wasifihi biwasfi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Berapa banyak pujangga orang yang hendak menguraikan dan menceritakan tentang pribadi agung ini di atas tinta, di atas kertas, melukiskan bagaimana kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya benar zaman, sampai kapanpun kita tidak akan mampu menceritakan dan menguraikan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Allah yang Maha Agung yang tahu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siang ini kita duduk untuk memperingati hari kelahirannya. Hari kelahiran sosok manusia yang sampai kapanpun umatnya tidak akan pernah mampu untuk melukiskan dan mencapai kepada kesempurnaan pribadi yang agung ini. Hari ini kita memperingati Maulid manusia yang kelak akan memberi syafaatnya kepada kita semua. Hari ini kita memperingati hari kelahiran manusia yang karenanya dan karena wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan alam dan seisinya. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karenamu ya Muhammad, maka aku tidak akan ciptakan alam dan seisinya. Inilah kebesaran
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang akan memberikan syafaatnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Arju syafa'ata min Muhammad yaumal qiyamati ke unaan. Isfa ilallah ya Muhammad law kuntu nartakibul muharram. Kita sering baca pujian-pujian dan tawassul harapan kita kepada Allah melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kenapa setiap tahun pecinta-pecinta Rasulullah di muka bumi ini di setiap Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal, mereka mempersiapkan diri untuk membuat majlis-majlis Maulidir Rasul, majlis-majlis yang di dalamnya diceritakan tentang kebesaran Rasulullah, majlis-majlis di mana di dalamnya diceritakan tentang sejarah kehidupan sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Aku tidak utus engkau ya Muhammad melainkan untuk menebar rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, menebar kedamaian, menebar kecintaan, menebar keindahan di alam semesta ini. Kenapa kita di setiap bulan Maulid duduk bersama memperingati hari kelahirannya? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Kenapa kita selalu memperingati Maulid di tengah-tengah banyaknya umat manusia ini? Tidak lain adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Allah ingin mengatakan kepada seluruh alam semesta bahwa telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, pribadi yang agung yang wajib dicontoh oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat suri teladan yang baik yang wajib untuk ditiru oleh umatnya, yang wajib ditiru dan diteladani oleh pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka ini? Mereka ini bukan semua orang bisa meneladani Rasulullah. Bukan sembarang orang yang bisa meneladani Rasulullah. Tapi dalam ayat ini Allah teruskan, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, hanya orang-orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan yaumil akhir, wa dzakarallaha katsira, dan senantiasa menyebutnya. Hanya orang-orang yang ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang tersebut akan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan di dalam kehidupannya. Kemudian apa keuntungan, manfaat daripada memperingati Maulidin Nabi? Apa natijah daripada peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain adalah kita ingin mengoreksi diri kita masing-masing. Sudah sejauh mana kita telah meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudah sejauh mana kita menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Sudah sejauh mana ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlunya kita memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada apa yang tadi telah dibaca bersama-sama, puji-pujian, sifat darar barzanji dan yang lain, dan bersolawat bersama-sama yang tentunya pahalanya sangat tak terhingga. Man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Wa fi riwayatin beribu-ribu Allah membalas salawat kita. Tapi lebih daripada itu, sudahkah kita menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita di dalam tengah-tengah kehidupan bermasyarakat ini, sudahkah kita mencontoh Rasulullah? Bagaimana selayaknya kita bertetangga? Rasulullah mencontohkan kepada kita untuk menghormati tetangga kita, siapapun tetangga kita. Jangankan yang muslim, yang non-muslim pun kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghormatinya juga. Ini ajaran Rasulullah, ajaran yang penuh dengan keindahan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kecintaan. Ad-din huwal hub wal hub huwad din. Agama itu adalah cinta dan cinta itu adalah agama. Kalau kita sebagai pedagang, sudahkah kita berdagang mencontoh bagaimana Rasulullah ketika berdagang? Rasulullah juga berdagang, betul? Bagaimana Rasulullah ketika berdagang? Mari kita contoh. Sampai-sampai Siti Khadidah kesambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya menjadi istri beliau. Bahkan karena jujur dan terpercayanya, mendapatkan predikat Al-Amin. Orang-orang non-muslim itu pun juga menitipkan barang-barangnya kepada Rasulullah dan dikembalikan, tidak ada satupun yang tertinggal, dikembalikan sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun barang-barang yang dititipkan kepada Rasulullah. Kalau kita sebagai kepala keluarga, sudahkah kita mencontoh Rasulullah sebagai kepala keluarga di dalam keluarga beliau? Ini perlunya kita memperingati hari kelahiran beliau. Ajaran-ajaran beliau inilah yang ingin kita jadikan sebagai perangsang agar supaya kita senantiasa mendekat dan mencontoh dan menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita dengan saudara-saudara kita ketika kita di jalan atau dimanapun berjumpa dengan sesama muslimnya, bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita? Sudahkah kita memberi salam kepada saudara kita? Apa hanya cuma lewat seperti orang tidak kenal? Rasulullah kalau berjumpa mesti beliau terlebih dahulu memberi salam kepada orang-orang tersebut. Afsus salam, tebarkan salam. Sapaan yang paling indah ketika kita berjumpa dengan saudara kita adalah ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sapaan yang terindah, dan itu diajarkan oleh Rasulullah, dan jangan dianggap sepele. Itu doa yang mengandung bermacam-macam manfaat. Sudahkah kita mengucapkan salam ketika kita berjumpa dengan saudara kita? Jawab sendiri-sendiri. Apakah kita ketika berjumpa dengan saudara kita di jalan, kita cuek seperti kita tidak kenal? Ini perlunya kita memperingati hari kelahirannya.
bukan hanya mengenang sosok yang agung, kita tidak akan mampu menceritakan Rasulullah. Kapanpun kita tidak akan pernah mampu menceritakan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mari peringatan Maulid ini kita jadikan sebagai evaluasi untuk mengoreksi diri kita masing-masing, supaya kita telah mendapatkan syafaatul udma Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, saya ingin bercerita ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah majlis beliau seperti ini, beliau bertanya kepada seluruh para sahabatnya. Pertanyaan Rasulullah adalah, man asbahukum li? Siapa di antara kalian ini yang lebih mirip dari saya? Bayangkan, pertanyaan yang sangat luar biasa. Dimiripkan dengan manusia yang tidak ada banding dengan alam semesta ini, bukan dengan manusia biasa. Siapa di antara kalian yang mirip dengan saya? Mirip dengan Nabi yang agung. Apa yang terjadi di tengah-tengah sahabat? Para sahabat itu ketika diberi pertanyaan siapa yang mirip dengan saya, di antara mereka masing-masing saling memegang bagian-bagian tubuh mereka masing-masing. Ada yang mencocokkan tangannya dengan Rasulullah, mungkin tangan saya ini sama dengan Rasulullah. Ada yang melihat kupingnya, apa kuping saya ini sama dengan Rasulullah. Ada yang melihat hidungnya, karena mirip, dia ingin walaupun secuil dari bagian tubuhnya ini mirip dengan Rasulullah. Ada yang megang hidung, ada yang megang jenggotnya, mungkin jenggot saya ini yang mirip dengan Rasulullah. Masing-masing di antara mereka meraba bagian tubuh mereka masing-masing. Ya, tidak salah, karena Rasulullah bertanya siapa yang mirip dengan saya. Tak kelero, tak kelero. Cuman yang dimaksud oleh Rasulullah bukan itu. Terakhir setelah mereka mengatakan tidak tahu apa yang mirip dengan Rasulullah, terakhir Rasulullah mengatakan asbahukum li ahsanukum khuluqa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah mengatakan yang mirip di antara kalian denganku adalah orang yang paling baik akhlaknya. Itulah orang yang paling mirip dengan Rasulullah. Mari peringatan Maulid ini kita jadikan semangat untuk memiripkan diri kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat dan mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita mendapatkan syafaatul udma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita digiring dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hada minni wal afu minkum, hadana Allah wa iyyakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa saya berikan ke akhirat dari Ustaz Zaidul Arifin.